Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Para mahasiswa yang saya sayangi, gimana kabarnya? Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pemikiran Muhammad Arkaun. Muhammad Arkaun ini merupakan pemikir muslim berkebangsaan Aljazair. Pemikirannya dikemas karena kegelisahan akademik yang ia usung, yaitu terkait ketika dia melihat fenomena kejumudan atau stagnasi umat Islam yang berkembang di seluruh dunia. Baginya, umat Islam saat ini sangat tertinggal jauh karena yang mereka konsumsi adalah ajaran-ajaran model dogmatik, ajaran-ajaran yang sangat menutup wacana, menutup diskursus Islam, kemudian menjadi mandek atau stagnan. Sehingga di sini bagi dia ini kenapa bisa terjadi semacam ini, sehingga padahal umat Islam itu harus bangkit. Nah, dia membaca bahwa ternyata kejumudan yang terjadi di umat Islam, kenapa kemudian diskursus Islam ini kemudian berhenti, ini karena konsumsi bacaan yang dibaca oleh umat Islam ini berangkat dari kitab-kitab Turos, kitab-kitab Turos yang menurutnya itu sangat sakral. Mereka lupa kalau itu adalah hasil ijtihad. Ijtihad, jadi itu tidaklah harus dipahami secara apa adanya, yang kemudian dikonsumsi dari masa ke masa dengan pemahaman yang sama terus. Itu tidak harus semacam itu. Wacana yang dikembangkan pada abad ketiga, abad kedua itu seyogianya tidak dipahami oleh umat Islam yang hidup di abad ke-15 Hijriah ini. Ya, abad 15 Hijriah atau sekitar abad 21 ya miladiahnya. Wacana-wacana penafsiran, misalkan penafsiran Al-Fatihah tidak selamanya berangkat dari tafsir Ibnu Katsir terus. Kenapa? Karena wacana yang dikembangkan Ibnu Katsir ya ketika dia masih hidup. Nah, dalam konteks saat ini apakah layak misalkan kita menafsirkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin? Al-maghdub adalah orang Yahudi, sementara ad-dallin adalah orang-orang Nasrani. Ini menjadi problem nanti. Terkait problem apa? Problem hubungan interreligius ini kita terutama yang hidup di Indonesia di mana masyarakatnya multi agama, maka ini akan sangat rentan terjadi konflik. Malah justru bisa saja kita hidup di Indonesia ini ya tidak bisa tentram seperti saat ini, bisa saja konflik seperti Timur Tengah, Arab Spring. Nah, maka di sini perlu formulasi ulang. Nah, formulasi ulang ini bagaimana? Nah, Muhammad Arkaun menawarkan metode namanya dekonstruksi. Jadi kita harus mendobrak sakralitas turos-turos yang ada itu. Kenapa? Bagi Muhammad Arkaun, turos itu adalah hasil dari hubungan antara teks dengan budaya ya, dan pemikiran yang berkembang kala itu, sehingga membentuk sebuah turos. Nah, cara mendobraknya bagaimana? Kita harus melihat kesejarahannya. Kenapa wacana itu yang berkembang? Ada konteks apa? Nah, inilah yang kemudian dirumuskan oleh Muhammad Arkaun sebagai metode hermeneutikanya. Dia akan berkaitan dengan teks, konteks, dan upaya kontekstualisasi, di mana di situ akan menyertakan budaya dan pemikiran masyarakat yang berkembang saat itu. Misalkan dalam hal ini adalah pemikir Muslim. Nah, ini yang diinginkan oleh Muhammad Arkaun. Jadi kita jangan sampai terjebak pada penafsiran. Kita harus menggali ulang terkait dengan kesejarahan dari teks itu sendiri. Ya. Selanjutnya, jadi terkait dengan tafsir dekonstruksinya tadi, Muhammad Arkaun memang mencoba untuk melihat dari sisi historisitasnya ya. Saya ulang lagi, terkait dengan sisi historisitasnya. Dalam wilayah historis inilah kita akan melihat bagaimana
pola interaksi atau dialektika yang berkembang saat itu yang terjadi antara hubungan teks, diskursus, pemikiran, budaya, dan kebahasaan yang berkembang. Ya, misalkan dalam kasus terkait dengan khilafah, ya, misalkan khilafah. Saya pernah menulis terkait dengan khilafah ini menggunakan pisau analisisnya Muhammad Arkaun ya. Nah, ini sebenarnya makna khilafah itu apa sebenarnya? Kenapa saat ini makna khilafah itu sering dipahami sebagai pemimpin, ya, dimana pemimpin ini memiliki unsur-unsur politis, bernuansa politis banget. Padahal ketika kita melacak makna khalifah yang sesungguhnya, ya, atau khilafah yang sesungguhnya, ini tidak mengarah kepada sistem kepemimpinan, akan tapi pada proses keterwakilan sebagai wakil. Nah, sistem keterwakilan ini, jadi dia tidak sebagai pemimpin, nah, dia tidak sebagai pemimpin, tapi pada perwakilan, dia adalah wakil, bukan sebagai pemimpin. Nah ini, padahal ketika kita melihat kesejarahannya, ketika merujuk pada sistem pemerintahan pada masa Amirul Mukminin, terus dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, itu tidak jelas mana sistem khilafah yang baik. Kan begitu, sistem keterwakilan mana yang baik, karena di sana sering terjadi tragedi kemanusiaan, berakhir dengan tragis, khalifah terbunuh. Jarang para khalifah itu yang matinya secara wajar. Nah, karena dalam sistem khilafah ini ada sistem dikotomi, ada pengkotak-kotaan, ada Darul Harb, Darul Islam, Darul Kufar, Darussalam. Nah, ini bagi Muhammad Arkaun ini malah justru menjadi satu bumerang, menjadi satu masalah tersendiri dalam keislaman. Iya, Muhammad Arkaun tidak menampik bahwa agama itu tidak bisa dilepaskan dari negara, bahkan politik juga tidak bisa ini. Jadi apa yang terjadi memang ada kaitannya antara agama dan politik. Lah ini yang terjadi dalam peristiwa masa itu loh ya, pada masa itu. Sehingga apa yang terjadi dalam penafsiran ini pasti ada unsur-unsur politis bagi Muhammad Arkaun. Nah, inilah yang perlu dibongkar. Ada selubung tersendiri. Misalkan kayak istilah mukmin dan muslim dan kafir tadi. Kan ada Darul Harb, Darul Muslim, Darul Kufar, sama apa lagi. Nah, ini istilah kafir ini sebenarnya apa? Sebenarnya apa? Jadi apa itu? Kata-kata kafir itu kan apa ya, kalau dalam bahasanya itu mirip dengan bahasa-bahasa Ibrani, misalnya untuk kafir. Kafir ini kan berarti tertutup awalnya. Jadi mereka yang tertutup, mereka yang menolak lah tidak, karena tertutup kan akhirnya gampangnya dia menolak ya. Misalkan kayak dulu peristiwa Fathu Makkah, mereka yang tidak mau menutup pintunya, mereka yang maka dia termasuk orang-orang yang menolak. Jadi mereka disebut sebagai kafir. Ya, ketika peristiwa Fathu Makkah. Ya. Terus ada yang diajak Nabi untuk melakukan apa ya? Misalkan untuk meninggalkan mabuk-mabukan, mereka menolak, mereka disebut sebagai kafir. Akan tetapi pada masa itu Nabi tidak menyebut orang-orang yang beda agama, misalkan orang-orang Nasrani yang ada di Madinah atau di Makkah, atau orang-orang Yahudi di Madinah, itu semuanya dengan istilah kafir, tidak. Ya. Namun dalam perkembangannya tafsir ini mengartikan makna kafir ini mengarah kepada mereka yang ngajak perang. Awalnya itu mereka yang benar-benar menyerang Nabi. Nah, ini kemudian diistilahkan sebagai sebagai kafir.
perbuatannya sebagai kufar. Sementara Nabi tidak menyebut sebagai menyebut orang-orang Nasrani yang ada di Madinah atau orang-orang Yahudi itu sebagai kufar, tidak, tapi menjadi dhimmi. Ya, dhimmi saja, tidak ada istilah kafir dhimmi, itu enggak ada awalnya. Tapi pada perkembangan penafsiran, kafir ini justru ditujukan kepada mereka yang tidak mau menerima Islam. Ini yang menjadi problem. Nah, ini menurut Muhammad Arqon, ini berangkat dari penafsiran-penafsiran klasik yang kala itu memang sedang terjadi kecamuk politik, ya. Kecamuk politik di mana pada masa itu ya sudah sangat rentan terjadinya gesekan. Nah, adanya wacana penafsiran yang berkembang di masa masa genting-gentingnya politik kala itu, kemudian kok ternyata sampai sekarang, ya, setelah Al-Ghazali mengatakan pintu istihad tertutup atau apa itu, nah ini kemudian menjadi wacana yang terus dikembangkan. Maksud saya bukan dikembangkan, lebih tepatnya, karena tapi diabadikan, tidak dikembangkan, tapi diabadikan, sehingga wacana-wacana yang muncul saat ini seperti itu terus. Kita tidak mencoba untuk menelisik kembali kesejarahan dari kata-kata itu. Pasti lawan kata dari kata kafir pasti muslim, mukmin atau apa. Nah, ini kenapa ini menjadi hubungan yang sangat kontradiktif. Nah, ini menjadi persoalan dalam pemikirannya Muhammad Arqon. Maka dari itu istilah-istilah ini harus dikonstruksi. Kita mencoba untuk menggali sebenarnya wacana apa yang dikembangkan kala itu. Jadi apa yang dikembangkan kala itu, kata-kata kafir atau kata-kata apa itu digunakan untuk mereka yang menolak, ya, bukan mereka yang beda agama. Karena ada beberapa istilah ahlul kitab, terus apalagi dhimmi, ya, masih menyebut Yahudi yang wala Nasranian, kan sebenarnya Nasranian kan begitu dalam bahasanya. Nah, jadi arti kafir kala itu masih tidak sesempit saat ini. Saat ini kafir itu mereka yang tidak menerima Islam. Nasrani kafir. Nah, ini menjadi problem ini dalam pemikiran Muhammad Arqon. Ya, apalagi dalam konteks keindonesiaan ini yang masyarakatnya sangat multi agama. Nah, ini akan menjadi problem. Jadi kita tidak boleh patuh sepenuhnya terhadap wacana-wacana penafsiran yang ada, yang berkembang dari masa-masa Arab, apalagi masa-masa abad lalu, ya. Di situ kita harus melakukan penafsiran ulang. Kita melihat bagaimana kesejarahan itu, kemudian wacana-wacana dialektika inilah yang kemudian diupayakan untuk melakukan kontekstualisasi. Spirit of the Quran ini yang harus dikembangkan dalam menafsirkan Al-Quran, khususnya pada dalam agama, lebih umumnya kepada agama Islam keseluruhannya, tidak hanya sebatas tafsir. Ya. Jadi bagi Muhammad Arqon, okelah, turos itu adalah hasil cipta karya pemikir-pemikir Islam kala itu yang sangat berhubungan dengan budaya, tradisi, pemikiran, dan teks saat itu. Kita lihat perkembangan dialektika saat itu bagaimana, karena kemudian Al-Quran itu kemudian datang memberikan solusi, sehingga dalam konteks ini kita juga harus melakukan hal yang sama. Bagaimana kita melakukan dialektika antara Quran, budaya, tradisi, teks, ya, dan pemikiran itu sendiri, untuk melakukan kontekstualisasi Al-Quran. Disinilah, ya, upaya kita dalam melakukan pembaharuan apapun, fikih, terus apalagi tasawuf, apalagi misalkan hadis, tafsir,
karya-karya itu bukanlah kitab yang sakral. Karena kitab-kitab itu adalah kitab-kitab hasil ijtihad. Ya. Kitab-kitab kuning itu adalah hasil ijtihad, bukan kitab yang sakral. Sehingga kita tidak bisa menelannya secara mentah-mentah. Kita harus melakukan reproduksi makna yang harus sesuai dengan konteksnya. Misalkan dalam kasus fikih misalkan. Kalau dulu terkait dengan bunga bank misalkan, haram atau tidak, masalah bank dulu tidak ada, sekarang ada. Kemudian bunga bank dia disamakan dengan konsep riba, sehingga yang terjadi apa? Pemaknaan haram. Coba misalkan itu adalah bank milik negara, di mana hasil laba dari itu untuk pembangunan negara yang lebih bermanfaat. Apakah ini tetap menjadi sesuatu yang haram atau justru mendatangkan manfaat yang lebih banyak? Kita menerjang sebuah kemadharatan untuk memperoleh kemanfaatan yang lebih besar. Kira-kira apakah kita tetap mengatakan bunga bank itu haram, ataukah bunga bank itu kemudian diperbolehkan? Nah, silakan ini dipikirkan ulang. Ini dalam konteks fikih misalkan. Belum lagi konteks-konteks yang lain. Nah, inilah yang saya mengajak pada kalian untuk melakukan istihad ulang. Pintu istihad tidak tertutup, ya, tetap terbuka. Nah, ini kira-kira terkait dengan pemikiran Muhammad Arqaun. Silahkan kalian membuat refleksi terkait dengan pemikiran Muhammad Arqaun. Nanti akan saya tuh kasih referensi primernya terkait dengan karya-karyanya Muhammad Arqaun, dan juga beberapa tulisan yang kebetulan saya juga menulis tentang pemikirannya Muhammad Arqaun ini. Ya, silakan membuat refleksi tentang pemikirannya yang kemudian kalian upload di Google Classroom. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.